Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang mulia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, serta sahabat serantau rahimakumullah. Alhamdulillah, ucapan terima kasih dan penghargaan saya ucapkan kepada pihak penganjur pertandingan pidato IPT Serantau sempena Mahrajan Haflut Takharruj University Islam Sultan Syarif Ali, negara Brunei Darussalam. Insya Allah pada masa yang terhad ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Media Sosial bagi Generasi Muda demi Mencapai Pembangunan Mampan. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, serta sahabat serantau rahimakumullah. Merujuk data dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada Agustus 2023 menunjukkan bahwa 74 juta atau 28% dari seluruh masyarakat Indonesia ialah pengguna media sosial. Merujuk data dari International State Administration bahwasanya 116% masyarakat Brunei ialah pengguna media sosial, majoritinya kalangan muda. Data tahun 2022. Merujuk data dari Cyber Security Brunei, sepanjang 2022 ada 486 case yang berkaitan dengan media sosial. Melihat data yang begitu banyak, kita perlu mengambil peranan dalam mengawal selia generasi muda dan media sosial mereka. Sebab apa? Banyak kes jenayah berpunca dari media sosial, betul? Kalau kita biarkan hal ini terus menerus, bagaimana nasib generasi muda kita di masa hadapan? Bagaimana nasib pembangunan mampan yang telah kita rencanakan sejak dahulu hingga zaman berzaman? Nampak kecil, tapi boleh merusak. Oleh itu, kita perlu mengambil kira prinsip maqasid syariah dalam kita menggunakan media sosial demi terwujudnya pembangunan mampan. Dalam konteks hifdzul aql, menjaga akal, semestinya media sosial kita itu berfungsi sebagai ladang dakwah, ladang amal untuk mewujudkan pembangunan mampan yang kita idam-idamkan. Bagaimana caranya hadirin sekalian? Setidaknya ada dua. Sebenarnya banyak, tapi masa kita yang tak banyak. Kita bahas dua sahaja. Apa dia? Yang pertama, perbanyak membaca dan belajar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Menurut Buya Hamka dalam tafsir beliau, tafsir Al-Azhar, menjelaskan bahwa lewat ayat ini Allah menginginkan kita menjadi hamba yang cerdik pandai. Bagaimana caranya cerdik pandai? Banyak membaca. Membaca yang tersurat maupun yang tersirat. Dan ketika membaca jangan lupa sebut nama Allah, agar apa yang kita baca boleh menjadi kebaikan, bukan keburukan. Awang dayang serta sahabat serantau rahimakumullah. Yang kedua adalah gunakan media sosial untuk menyebar ilmu dan kebaikan. Zaman sekarang nih, ketika ini semua alat sudahlah ada. Masing-masing kita punya handphone, tak payah lagi iPhone. Maka mohon masing-masing kita lepas acara ini
Buatlah konten-konten di media sosial kita itu yang baik-baik. Misal kita buat konten informatif, kita bagi tahu orang-orang apa itu pembangunan Mampan, buat infografik, buat konten-konten singkat, buat poster dan lain sebagainya. Buat konten-konten edukatif, kita ajarkan ilmu, kita ajarkan apa yang kita tahu. Apalagi kita basic dari university, punyalah banyak ilmu, sebarkan lewat media sosial. Buat konten-konten inspiratif, misal bagaimana seorang yang dia harta dia sedikit tapi dia boleh kuliah misalnya. Buat seperti itu sehingga konten kita boleh mendukung pembangunan Mampan, khasnya pendidikan yang berkualiti, SDGs 4. Encece tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ini juga boleh menjadi amal jariah bagi kita. Kata Rasulullah, man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ilihi. Sesiapa yang mengajarkan kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti mana yang mengajarkan. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Sahabat serantau rahimakumullah, demikianlah pidato yang boleh saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.